Halo teman-teman semua, kembali lagi di channelku ini. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang udah hadir di channel ini. Aku berharap channel ini dapat membantu teman-teman semua untuk bisa mencapai financial freedom. Nah, pada video ini kita akan bahas apa sih? Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara aku menginvestasikan sebagian besar dari penghasilanku. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman, mungkin aku bisa melakukan hal ini karena kebetulan aku sedang bekerja di perusahaan yang ada di luar negeri. Jadi mungkin hitungannya bisa berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi untuk bisa menginvestasikan sebagian besar dari penghasilan kita, itu yang pertama kita harus pastikan angkanya masuk akal dulu teman-teman. Kalau misalnya angkanya masih belum masuk akal, mungkin kita bisa mulai dengan menginvestasikan jumlah yang tidak besar. Misalnya awalnya mungkin kita bisa mulai dengan 10% atau 20%. Nanti kalau misalnya penghasilan kita sudah meningkat, baru kita bisa menginvestasikan lebih banyak lagi. Jadi untuk bisa menginvestasikan sebagian besar dari penghasilan kita, ini ada dua cara teman-teman. Cara yang pertama dan cara yang kedua. Cara yang pertama adalah dengan meningkatkan penghasilan kita. Cara yang ini tentunya jauh lebih sulit ketimbang dengan cara yang kedua. Aku sendiri juga masih berusaha di cara yang pertama ini. Nah, jadi bagaimana sih cara untuk bisa meningkatkan penghasilan kita? Cara untuk meningkatkan penghasilan kita mungkin jika kasusnya kita sedang bekerja di suatu perusahaan, mungkin kita bisa dengan cara menginvestasikan ilmu di diri kita sendiri, atau kita melatih kemampuan kita, meningkatkan skill kita untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi. Apalagi nanti seiring berjalannya waktu, mungkin kita akan menerima kenaikan jabatan, kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih dari perusahaan tersebut. Maka suatu saat penghasilan kita juga akan naik teman-teman. Cara yang kedua adalah bisa dengan cara kita melakukan sesuatu di luar jam kerja kita. Misalnya kita dengan memiliki bisnis sampingan, atau kita melakukan pekerjaan part-time di luar pekerjaan utama kita. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan penghasilan kita. Kalau misalnya teman-teman bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, atau jam 6 sore katakanlah, mungkin teman-teman bisa mengambil pekerjaan kedua di jam setelah jam 6. Aku pribadi juga udah melakukan cara itu teman-teman. Jadi pada waktu itu, di saat awal-awal aku bekerja, pada jam 9 sampai jam 6, aku bekerja di perusahaan yang pertama, yaitu waktu itu perusahaan pameran ban. Lalu setelah pulang dari kantor, aku melakukan pekerjaan lain, yaitu melakukan pekerjaan part-time. Dimana waktu itu pekerjaan yang aku ambil adalah aku mengumpulkan SMS dari nomor China, kemudian nomor tersebut aku kumpulkan ke perusahaan yang membutuhkannya, dan aku dibayar per SMS. Aku melakukan itu supaya aku bisa mendapatkan penghasilan lebih, menghasilkan lebih banyak uang, dan uang tersebut bisa aku investasikan, sehingga hasil dari investasi tersebut bisa semakin besar dan compound terus-menerus teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa mencoba melakukan cara yang satu ini. Misalnya kita tidak mau bekerja lagi, kita juga bisa dengan cara melakukan bisnis atau melakukan sampingan teman-teman. Mungkin kita bisa mulai usaha sendiri di luar jam kerja kita, sehingga usaha tersebut bisa menghasilkan uang untuk kita, sehingga akhirnya kita bisa meningkatkan penghasilan kita. Selain kita melakukan pekerjaan di luar pekerjaan utama kita, atau kita membuka bisnis, kita juga dapat melakukan investasi. Dengan kita melakukan investasi, kita akan menghasilkan passive income, sehingga tanpa kita bekerja pun, uang tersebut akan bekerja buat kita dan menghasilkan uang lagi buat kita. Hal ini juga aku praktekkan sendiri. Jika kita melakukan hal tersebut juga akan menguntungkan kita teman-teman. Kenapa demikian? Dengan melakukan hal-hal tersebut, artinya kita memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Jadi, maksudnya adalah kita tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Jika suatu saat sumber penghasilan kita yang satunya sudah tidak menghasilkan buat kita, kita masih punya beberapa sumber penghasilan lain yang akan menghasilkan uang untuk kita. Maka dari itu, kalau misalnya kita sedang bekerja di suatu perusahaan, ada baiknya kita juga tetap melakukan investasi, sehingga investasi tersebut akan menghasilkan sumber penghasilan baru untuk kita. Nah, jadi demikian adalah cara yang pertama. Cara yang pertama ini emang jauh lebih sulit ketimbang cara yang kedua. Aku sendiri juga masih berusaha untuk melakukan cara yang pertama ini. Berikutnya kita akan membahas cara yang kedua. Nah, kalau cara yang kedua ini apa sih? Cara kedua ini adalah cara yang sangat konservatif, dan aku yakin cara ini dapat dilakukan oleh kita semua. Cara yang kedua ini adalah dengan cara mengurangi pengeluaran kita. Gimana caranya kita mengurangi pengeluaran kita? Itu dengan sangat simpel teman-teman. Yaitu kita tidak perlu membeli barang-barang yang tidak kita perlukan. Kita tidak perlu beli ini itu.
Kita tidak termakan gengsi untuk beli ini itu, atau untuk mengunjungi tempat ini, tempat itu, hanya untuk pamer di sosial media, atau lain-lainnya teman-teman. Nah, aku juga pernah mendengar suatu quotes teman-teman. Ini aku sering lihat di Instagram page. Jadi quotes ini berbunyi, "People buy something they don't need with the money they don't have to impress people they don't like." Jadi maksud dengan quotes ini adalah orang-orang itu kebanyakan cenderung membeli barang tertentu yang bahkan barang tersebut mereka tidak sukai teman-teman. Tujuannya hanya untuk apa? Hanya untuk mengimpresi orang-orang lain yang bahkan mereka tidak sukai. Dan lebih parahnya lagi, orang-orang tersebut memberi barang tersebut dengan cara kredit, yaitu nyicil. Hal tersebut akan merugikan orang itu dalam jangka panjang. Jadi kalau bisa, kita tidak membeli barang-barang yang tidak kita perlukan hanya untuk keperluan gengsi. Apalagi kalau kita belinya pakai kredit, teman-teman. Itu akan merugikan kita dalam jangka panjang nantinya. Bahkan Warren Buffett sendiri juga pernah berkata, teman-teman. Ia berkata bahwa, "If you buy something you don't need, soon you will have to sell something you need." Jadi maksudnya adalah kalau misalnya kita punya kebiasaan untuk membeli barang-barang yang tidak kita perlukan, pada akhirnya kita akan kehabisan uang dan kita akan jual barang-barang yang kita perlu hanya untuk membeli barang-barang yang tidak kita perlukan. Jadi makanya kita harus sangat bijaksana dalam menggunakan uang kita. Kita tidak membeli barang-barang yang tidak kita perlukan. Pada dasarnya, investasi ini adalah seni dalam menunda kesenangan, di mana kita tidak mengambil kesenangan tersebut di saat ini. Jadi, kita bisa membeli sesuatu, tapi kita tidak beli dulu, karena kita investasikan uang tersebut, sehingga uangnya akan menghasilkan lebih banyak uang lagi. Dan di masa depan, kita akan menikmati hasil dari uang tersebut. Aku sendiri juga mempraktekkan cara di mana, jika aku ingin membeli sesuatu, teman-teman, aku selalu berusaha untuk membeli hal tersebut dengan passive income. Jadi contoh kasusnya, kalau misalnya aku menginvestasikan 100 juta, kemudian 100 juta tersebut menghasilkan 10% dalam 1 tahun, yaitu 10 juta. Maka angka yang boleh aku keluarkan untuk kemauan atau untuk wants, mungkin angka 10 juta itu teman-teman. Jadi pokoknya tidak aku gunakan. Namun kebanyakan kasus selama ini aku selalu menginvestasikan kembali hasil dari investasinya itu. Jika digulung terus, hal tersebut akan menjadi compounding interest dan akhirnya bisa menghasilkan lebih banyak dan lebih banyak uang lagi. Jadi lama-kelamaan kemampuan compounding uang tersebut akan semakin cepat lagi dan semakin besar lagi. Pada akhirnya kita akan tinggal menikmatinya, teman-teman. Aku melakukan hal ini dengan tujuan supaya investasiku bisa tumbuh dengan sangat cepat, di mana dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun ke depan, investasiku sudah bisa menutup biaya pengeluaranku, sehingga aku bisa mencapai yang namanya financial freedom. Jadi demikian cara yang pertama dan yang kedua, teman-teman. Cara tersebut tidaklah mudah, namun aku percaya jika kita bisa disiplin dalam melakukan hal tersebut, maka kita akan bisa melakukan keduanya. Mungkin kalau kita nggak bisa melakukan cara yang pertama, bisa dengan cara yang kedua dulu, yaitu dengan mengurangi pengeluaran. Kalau misalnya sudah bisa, nanti baru pelan-pelan kita meningkatkan penghasilan kita. Dan kalau misalnya teman-teman belum bisa menginvestasikan sebagian besar dari penghasilan, teman-teman bisa mulai dengan cara menyisihkan sedikit terlebih dahulu. Misalnya kita mulai dengan angka 10% atau 20%. Jangan dilihat angka tersebut kecil, karena 10% itu, kalau kita tabung terus-menerus, pada akhirnya 10% itu akan menjadi sangat besar, teman-teman. Nanti setelah 1 atau 2 tahun, 10% yang tadi kita tabung, lama-kelamaan akan menghasilkan passive income lagi sehingga meningkatkan penghasilan kita. Kalau penghasilan kita udah meningkat, kita gaya hidupnya jangan kita tingkatin sehingga pengeluaran kita tetap, maka secara nggak langsung akhirnya uang yang kita bisa tabung akan semakin gede. Jadi perlahan-lahan persentase yang kita tabung bisa naik jadi 10%, 20%, lama-lama akhirnya kita bisa menginvestasikan lebih banyak. Hal ini juga aku alami sendiri, teman-teman. Di awal aku hanya bisa menginvestasikan 50% dari penghasilan, sampai akhirnya aku bisa menginvestasikan lebih dari itu. Sekian video dari aku kali ini. Aku berharap video ini bisa membantu kita semua, khususnya masyarakat Indonesia, untuk sadar akan pentingnya berinvestasi. Dan supaya kita semua bisa mencapai yang namanya financial freedom. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami.
Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.